pelumasan yang baik itu pelumasan yang paling mahal apa yang paling canggih? Jawabannya bukan keduanya ternyata, yang tepat. Ya. Pelumas itu adalah substansi yang diselipkan atau dimasukkan di antara dua permukaan yang bergesekan. Salam teman-teman Perpals. Kita sore hari ini mau bikin konten tentang bagaimana proses penggantian oli di unit bus sesuai arahan prinsipal. Kebetulan yang ada bersama kita prinsipal oli ini Om Mahendra Lubis. Ya. Indra, apa kabar? Baik, Pak Baik. Sani. Ya, jadi nanti beliau nih expertnya nih dari divisi apa? Fleet. Saya jadi Field Engineering Services, Pak. Ya, ngomongnya aja saya belepotan. Nah, jadi beliau ini yang expertnya, core of the core, ahlinya ahli tentang lubrikasi. Nanti beliau bisa memberikan langkah-langkah dan yang seputar pada saat proses penggantian proses penggantian oli pada sebuah bus. Nah, di belakang saya sudah kita siapkan bus. Kebetulan Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Kita akan ganti olinya bareng sama Bang John, Pak John sebagai oilman di Pulsannya pusat Bungkulu ini. Oke, seperti apa itu prosesnya? Ayo kita lihat. Ayo Indra. Siapa? Nah, ini unit. Nah, Bang John, nih teman-teman Perpals nih, Bang John, lihat ke situ dong. Nih Bang John ini oilman di Pulsan yang di Bungkulu. Jadi yang bertanggung jawab tentang proses penggantian oli dan pengawasan lubrikasi. Nah, Bang John ini kita mau ganti oli. Tentu kan ada beberapa tahapan yang biasanya Abang jalanin. Tapi ini yang jelasin biar Pak Mahendra aja, karena dia yang tulisannya aja dia lebih gede kan, berarti dia lebih tahu. Benar nggak? Nah, oke Indra, gue pakai nama aja ya, boleh kan? Silakan, Pak. Ya Indra, jadi pada saat kita mau menggantungkan proses melakukan penggantian oli di sebuah kendaraan, kebetulan ini bus, apa standar SOP yang ya sesuai dari prinsipal atau pemegang merek, katakanlah ini oli ya. Mungkin ada yang bisa di-share ke kita. Oke, baik. Jadi secara umum mengenai pekerjaan sendiri tentunya keselamatan kerja ya. Saya lihat di sini semua udah menggunakan pakaian dan peralatan juga sudah oke. Saya rasa itu udah menjadi kebiasaan yang sangat baik lah gitu di sini. Kedua, yang pertama adalah penggantian oli itu merupakan pekerjaan yang memang ada potensi untuk terjadinya kontaminasi. Sedangkan kontaminasi pada oli seperti kita tahu, kontaminasi itu bisa berawal dari pada saat oli sendiri itu disimpan, sampai oli itu dipindahkan dan oli itu dimasukkan. Jadi itu adalah salah satu saat kritis di mana oli tersebut bisa terkontaminasi, dan kontaminasi itu akan mengurangi kualitas oli bahkan dari saat sebelum dia dipakai, bahkan sebelum dia digunakan dia udah mulai berkurang. Makanya itu penting sekali untuk kita oli baru benar-benar baru, bukan oli baru yang sudah terkontaminasi. Jadi sini saya lihat ini baik sekali Pak ya. Jadi engine dalam kondisi bersih. Jadi pastikan dulu semua lingkungan kerja dalam kondisi bersih, dan pastikan juga saat kita menggunakan corong atau menggunakan dispensing itu semua dalam kondisi baik dan terbebas dari kontaminasi dan kebocoran lainnya. Dan juga saya sempat lihat tadi jalan-jalan di oil room Pak Sani, ini bagus sekali. Jadi ini bisa dicontoh sama rekan-rekan lain bahwa ini sudah menggunakan
oil room yang sangat terstruktur dan bagus. Selain itu dia juga bersih dan sudah diberikan kode warna. Ini menarik, Pak. Jadi pemberian kode warna itu sangat menarik. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak bisa bilang bahwa orang harus bisa melihat ini segala macam, karena pada saat kerja kita capek, kode warna itu sangat membantu sekali dan sangat menghindari yang namanya cross contamination atau kontaminasi antar jenis oli sendiri. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi itu tahapan paling awal adalah memastikan bahwa lingkungan baik dan terhindar dari kontaminasi awal. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti pewarnaan itu memang sudah sesuai dari requirement bukan sesuai, atau salah satu termasuk dalam anjuran atau requirement dari pihak prinsipal. Benar, Pak. Jadi memang kode warna itu merupakan salah satu praktek pada kita bilang storage and handling atau penyimpanan dan penanganan pelumas, di mana itu dapat menghindari potensi-potensi terjadinya cross contamination. Memang terdengar sangat sederhana, tapi itu merupakan kasus yang cukup besar ketika kita lihat hasil analisa oli itu. Bahkan oli barunya saja atau perubahan oli itu terjadi karena pencampuran antar satu oli dengan yang lainnya, dan itu yang sangat kita hindari. Jadi itu pentingnya punya ruang oli yang khusus dan diberikan kode-kode warna dan dilakukan kebersihan. Kenapa? Karena dengan ada kebersihan semua akan terlihat jelas, dan ketika ada masalah kebocoran semua bisa terlihat di situ. Ya, saya pikir masalah kode warna itu, pewarnaan itu kalau ada yang buta huruf tapi nggak buta warna bisa kerja gitu loh. Bukan ya? Ya bisa juga kadang-kadang, saya bilang tadi, Pak. Kalau lu terus serius, bro. Gitu, santai aja, bro. Kita ganti oli mah ya tinggal blek. Nah, cuma tunjukin yang supaya Bang John ini memang beliau ini sudah expert dari sisi pekerjaan, tapi kan apapun kami ini harus kita akui, kita orang otodidak kan, Bang ya. Jadi ya secara rutin memang prinsipal salah satunya Lubricate dari Exxon memberikan kami training secara reguler ya. Cuma ya kadang-kadang kalau udah kerja nih kan balik ke habit atau kebiasaan. Benar. Tapi insya Allah kebiasaan di sini kita baiklah. Ya seperti yang Mahendra lihat, ini bukan karena ada Mahendra mau datang kita bersihin, nggak. Memang kayak gini. Bus ini juga dia tidak tahu tadinya mau dipakai, tapi memang standar kita begini. Bus pulang operasi, apa yang harus dibersihkan, bagaimana cara membersihkannya, ya memang ya beginilah kami gitu. Oke. Baik, Pak. Sekarang kita akan memulai, Bang John. Kita mau mulai tadi kan Pak Mahendra udah bilang dari sisi coding dari pewarnaan itu supaya nggak kecampur dan segala macam, dan kebetulan kita sudah pakai dispensing kan juga lebih kecil lagi kemungkinan tercampur. Terus untuk jumlah oli yang dimasukkan ke engine juga kan nggak repot, naker sekali liter abang tinggal setting aja kan gitu. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana Pak John men-setting oli yang dibutuhkan yang akan dimasukkan ke mesin. Oke. Langkah awal berarti buka pusar atau gimana? Langkah awal kita kan menentukan apa yang kita kerjakan. Kita cari dulu peralatannya. Jadi sebelum kerja baru cari peralatan. Setuju. Nah itu udah sesuai kan? Sesuai, Pak. Sesuai. Oke. Silakan Bang John, kita prepare. Jadi teman-teman Perpals, ini memang stall ini dipersiapkan, dikhususkan untuk tempat mengganti oli. Nah ini yang merah ini gunanya untuk menampung oli dan dia bisa maju mundur nih. Nah, karena oli engine, oli garda, transmisi atau oli gardan, karena dia bisa mengakomodir semua. Nah, setelah itu dia bisa balik lagi ke sini. Di sini ada bak yang untuk menyalurkan oli ke dalam sini, dan di bawah ini ada semacam tandon untuk oli bekas. Nah, kalau dia penuh, sedot teman-teman Perpals, disedot oleh vendor. Biasanya memang udah ada vendor yang berizin B3, memiliki sertifikat B3. Dia sedot yang mungkin yang mekanik mau olah atau apa kita nggak tahu. Oke Bang John, bisa mulai?
Nah, ini kalau kita lihat kan olinya tadi tangannya Bang John agak kena kerasa anget nih tadi. Iya. Gimana? Ya, jadi sebaiknya memang, mengganti oli itu dalam kondisi seperti apa? Ya, benar Pak. Jadi memang penggantian oli itu baiknya mesin dalam kondisi masih hangat. Jadi bukan mesin baru stop karena itu masih sangat panas dan baut mungkin masih kencang sekali. Kalau dipaksakan bisa dol ya. Tapi habis mesin beroperasi berhenti sejenak dan kemudian dibuka baru didan olinya. Tidak dalam kondisi misalnya dia habis mati 2 hari, 3 hari. Kenapa? Karena oli tersebut masih fresh, dia masih hangat dan oli itu punya viskositas atau kekentalan itu akan berbeda untuk setiap temperatur tertentu. Yaitu perbedaan viskositas terhadap temperatur itu kalau kita kenal namanya viscosity index ya. Nah, oli yang semakin tinggi temperaturnya dia akan semakin rendah viskositasnya atau semakin encer. Nah, oleh karena itu untuk meminimalkan jumlah oli yang tertinggal di dalam mesin atau juga mesin beroperasi kan semua yang ada di oli itu kan ibaratnya masih tersuspensi lah ya, dia belum sempat ngendap gitu. Jadi ketika kita melakukan pembuangan saat masih hangat itu harapannya semua oli lama itu akan keluar, kalaupun tertinggal itu minim sekali Pak. Ini kalau oli engine yang ini tipenya apa Bang John? 15W 40? 40. Nah 15W 40 nih Indra. Ya, berarti Delvac MX ya? Iya. Kenapa itu 15W 40? Standar SI atau Society of Automotive Engineer itu menerapkan standar pelumas itu dalam angka standar pelumas mesin ya. Standar pelumas mesin itu dalam angka 10, 20, 30, 40, 15 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan SI 40 dan apa bedanya dengan SI 15W 40? Nah, ini yang menarik kalau kita lihat di data sheet oli itu bisa diambil 2 temperatur, 40 dan 100. Nah, 15W, W itu artinya 15W itu atau winter ya. Itu untuk menyatakan bahwa viskositasnya di temperatur dingin itu seberapa. Jadi di sini adalah saat di 40 derajat dia sama dengan viskositas oli SAE misalnya 15W berarti SAE 15. Sedangkan saat ini 100 derajat dia di SAE 40. Jadi kalau kita bicara oli SAE 40 itu kita lihat ada viskositas di 100 derajat dengan 40 derajatnya ya. Nah, ketika di 15W 40 di 100 derajatnya akan sama dengan SAE 40, namun di 40 derajatnya dia akan lebih encer. Dia sesama dengan SAE 15. Segitu cerdasnya si oli ini. Gitu, benar Dia Pak. tahu kapan harus dia encer, kapan harus dia kental. Ya. Terus berikutnya menariknya, kenapa dibuat seperti ini? Pertanyaannya begitu ya. Jadi memang oli itu pada dasarnya ketika dia kental di awal, kita mungkin temui di mesin-mesin lama itu saat dia dingin dia mungkin agak susah di start, agak berat di awal dan dia belum sampai pada proses optimalnya berpengaruh langsung ke kemampuan dia untuk dipompa atau kita bisa bilangnya pumpability atau kemampuan dia untuk didistribusikan ke celah-celah sempit pada saat dia masih posisinya kental tadi itu Pak. Nah, itu yang menarik. Di sini salah satu manfaat dari oli multigrade ya, kita bilang multigrade itu artinya dia punya 2 grade, dinginnya berapa, panasnya berapa, 15W sama 40 gitu ya. Itu adalah satunya dia ada kemudahan untuk di start, dan kemudahan untuk di start itu manfaat itu merupakan fitur ya, merupakan fitur dari oli, dan manfaat langsungnya adalah ketika kita punya motor starter diberi beban yang lebih rendah, harapannya adalah kita punya motor starter itu lebih awet, lebih panjang. Nah, benar, jadi itu fungsinya. Namun tidak, ini penting, tidak semua kendaraan akan lebih baik dengan multigrade. Walaupun memang multigrade umumnya olinya lebih teknologinya lebih mutakhir lah ya. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena untuk kita yang pakai unit-unit lama atau unit-unit yang memang didesain untuk digunakan pakai monograde, ketika kita coba dengan multigrade, kadang-kadang kita temukan masalah, terjadi kebocoran. Kenapa? Itu menarik nih. Jadi kenapa? Iya. Karena proses manufaktur komponen-komponen zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Dia bikin itu mungkin toleransinya lebih renggang dan segala macam. Makanya kita kadang-kadang menemukan masalah tersebut. Namun itu perlu juga kita cek lagi sama si pembuat peralatan itu rekomendasinya apa. Karena dari situ kita bisa berangkat. Karena sejujurnya mereka lah yang paling mengerti bagaimana komponen-komponen mereka didesain dan kebutuhan pelumasnya seperti apa gitu. Kira-kira begitu Pak. Berarti bukan asumsinya gini, mentang-mentang dia tuh Superman belum tentu dia bisa jadi tukang andong. Benar Pak. Kira-kira gitu. Kita bukan nganggap rendah tukang andong ya. Benar. Tapi kan ini kan dua
dua pekerjaan atau dua kemampuan yang berbeda. Benar. Ya kan? Iya. Nah, ini teman-teman Perpals. Jadi yang disampaikan Pak Mahendra tadi, multi grid bukan berarti sudah bisa mewakili seluruhnya. Benar. Karena kalau kita bicara teknologi, engine khususnya, belum tentu dia bisa apa ya? Yang paling gampang lagi, nggak biasa makan pizza, dikasih makan pizza lah bingung dia minimal. Itu Hendra yang paling gampang Hendra nih. Iya, kamu kan analoginya kayak gitu. Analoginya kayak Karena gitu. Karena yang paling menarik seperti gini. Pelumasan yang baik itu pelumasan yang paling mahal apa yang paling canggih? Jawabannya bukan keduanya ternyata. Yang tepat. Iya. Jadi pelumasan yang paling baik adalah pelumasan yang cocok untuk pembebanan komponen-komponen tersebut. Itu dia. Jadi yang baik yang baik adalah yang paling cocok. Jadi dengan desain komponennya, bagaimana di beban-bebannya, celah-celahnya berapa. Pelumas yang terbaik bukan yang paling mahal sekali lagi dan bukan juga yang paling murah juga, tapi adalah yang paling cocok dengan beban-beban yang akan dilumasi. Jadi itu paling penting. Jadi kita perlu satu mengetahui pembebanannya apa aja, baru kebutuhan pelumasannya apa aja, baru ketiga kita bisa memilihkan pelumasan yang tepat dan sesuai untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Itu pentingnya, Pak. Jadi kalau prinsipnya licin melumasi itu ya. Ya, benar. Tapi bukan berarti dia licin melumasi ya. Tapi belum tentu dia bisa memenuhi kebutuhan yang dilicinkan tersebut. Kira-kira begitulah ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi, ya kan, karena yang sorry nih, kalau yang saya tahu kan ada filmnya, ada anti foamnya, ada deterjennya kan gitu, yang ada di dalam oli. Yang saya tahu kan gitu Pak Indra. Iya, Pak. Nah, jadi kebanyakan deterjen bersih banget. Benar. Kebanyakan film dia ngendap. Benar nggak sih? Ya, jadi pada saat dari panas, parkir, itu biasa di sistem itu Bang John ya, di blok sistem oli itu kuning gitu, dikerok-kerok itu kayak tebel kerak gitu ya. Nah, itu gimana Pak Mahendra? Ya, jadi yang menarik pada dasarnya kita kembali lagi ke definisi pelumas. Ini mungkin buat pengetahuan rekan-rekan kita refresh lagi lah ya. Pelumas itu apa? Pelumas itu adalah substansi yang diselipkan atau dimasukkan di antara dua permukaan yang bergesekan dengan tujuan untuk mengendalikan koefisien gesek atau mengendalikan keausan ujung-ujungnya. Jadi itu definisi pelumas ya. Kalau kita bisa refresh lagi, dan fungsi lain daripada pelumas itu ada juga adalah selain mengendalikan gesekan dan keausan, dia juga ada sifat membuang panas. Dan sifat-sifat tambahan dari aditif itu seperti mencegah terjadinya foam. Nanti mungkin kita bisa bahas apa kalau foam itu seperti apa dan kenapa. Baru berikutnya ada deterjen untuk membersihkan, ada dispersan buat nanti mengendapkan kotoran tersebut agar kotoran tersebut tidak terbawa lagi terbawa sebelah oli dan terbawa terus di antara dua permukaan tersebut. Dan terakhir yang paling penting itu ada namanya sifat corrosion inhibitor atau dia menghambat korosi, sehingga ketika mesin-mesin kita itu digunakan, dia membantu untuk mencegah korosi, karena korosi kita tahu dia juga salah satu mekanisme keausan juga ya secara kimia. Jadi kira-kira secara umum begitulah untuk pelumasan sendiri. Jadi penting kita tahu. Oke, teman-teman Perpals sudah dengar kan? Jadi oli itu bukan berarti dia mahal udah bagus, bukan berarti murah dia baik. Kalau murah mah susah ngomong baik ya kadang-kadang ya. Iya. Susah juga jawabnya. Tapi gini, paling spesifikasi yang pas. Yang paling mahal belum tentu yang terbaik. Gitu. Itu paling pas ya. Yang paling pas, yang paling terbaik. Oke. Catat garis bawahi. Oke Bang John. Berikutnya ganti filter ya Bang John. Nah, ini dulu Bang John pinjam. Ya, kita jelasin. Ya, sini. Jangan dilep, bawahnya aja. Tangan ini. Ya. Nah, teman-teman Perpals, ini namanya plug drain bolt. Ya. Betul nggak sih plug drain? Drain plug kita bisa. Drain plug ya. Drain plug. Nah, drain plug ini bukan baut sembarang baut. Jadi dia baut, tapi di sini ini ada magnetnya teman-teman Perpals. Jadi pada saat kita buang itu, nah ini juga yang harus diperhatikan sama teman-teman Perpals. Di sini dilihat. Jadi mungkin menurut saya ya, seluruh kendaraan itu plug drainnya itu semua permukaan dalamnya ini, dratnya ini ada apa? Ada magnetnya. Karena gunanya apa? Gunanya untuk menarik kotoran-kotoran gram yang ada di mesin. Nah, biasanya kalau mesinnya ada trouble, maksudnya sudah mulai aus,
Di sini ada gram nih teman-teman Perpals. Gram itu ada 2 warna. Ya Bang John ya? Ya. 2 warna yang saya tahu. Yang pertama warna abu-abu, silver. Itu biasanya ring, piston, terus metal Kalau metal dia warna ke kuning. Kalau metal kuning, kalau abu-abu ring piston ya. ya. Ring piston. Nah, kalau kuning, gramnya kuning itu metal. Biasanya metal jalan duluan, biasanya. Jadi dari kondisi engine yang normal, yang duluan aus itu biasanya metal jalan. Karena dia titik terakhir yang mendapat tembakan oli dari sistem lubrikasi yang ada di dalam blok engine. Oke Bang John, ini harusnya oke, bersih. Ya. Bisa Bang John pasang lagi. Sama mungkin buka filter Bang John ya. Filter olinya. Ya. Oke. Nah, jadi ini Bang John pasang, nanti kita siap untuk ngisi olinya. Oke. Ayo, Ndra, kita naik ke atas. Ya Pak. Nah, teman-teman Perpals, ini momen atau torsi. Tadi kan dilihat Bang John nyetel baut plug drain itu harus dikunci dan dicek kekuatan kekuatan ya, kekencangan ya. Kekencangannya dengan berapa newton tadi Bang John? 70 Newton. 70 newton. Nah, jadi memang alat ini untuk memastikan kalau kekencangan baut itu sesuai dengan takaran. Nah, mungkin Pak Mahendra ada apa ya? Ada suggest tentang ini? Oh, iya. Kok harus pakai lebay pakai begini sih? Benar, jadi mungkin rekan-rekan buat apa sih kita beli ini? Ini kan dana tambahan gitu ya. Tapi kalau saya bilang ini merupakan ide bagus untuk menginvestasikan di kunci torsi ini ya. Jadi kenapa? Karena kenapa kita ukur torsi di pengencangan gitu ya. Sebenarnya kapan sih baut itu kencang, kapan sih baut itu nggak kencang gitu. Dan buat apa sih dikencangin dan buat apa juga pakai torsi gitu. Jadi kapan baut itu kita bilang kencang adalah ketika kita menambahkan pre-stretch pada baut. Pre-stretch itu apa? Itu adalah regangan awal kita berikan. Jadi ketika baut sudah kencang, kita tambahin lagi, kita beri regangan. Tujuannya apa? Supaya ada gaya tarik di baut tersebut yang itu akan menghindari baut tersebut mengendur ketika dia terkena guncangan atau lewat jadi jalan berbatu dan sebagainya. Dan itu penting sekali. Nah, artinya apa? Kita perlu kencangkan, namun tidak terlalu kencang. Kenapa? Karena kalau kita berikan gaya tarik yang terlalu kencang, justru baut itu sudah terbebani lebih banyak daripada dia harusnya dikasih pre-stretch-nya. Jadi bukan yang menguntungkan lagi, malah merugikan. Satu, dia bisa merusak dratnya atau alurnya yang ada di situ. Dua, dia akan bautnya bisa patah atau justru gagal sama sekali. Maka tadi di awal saya bilang perhatikan apakah baut itu ada bocoran di situ apa enggak, karena itu seringkali akibat praktek-praktek yang terlalu kencang. Jadi sama balik lagi, makin kencang tidak makin baik, kurang kencang apalagi gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Dan pentingnya ini adalah kita memberikan pre-stretch yang pas. Dampaknya adalah baut lebih panjang umurnya. Kita juga melakukan pengencangan di bautnya itu dengan baik sehingga apabila di jalan terjadi goncangan segala macam itu tidak mengendur dengan mudah gitu. Dan satu hal lagi yang terakhir, baik teman-teman, di awal tadi saya selalu bilang ya, penting sekali kebersihan. Kenapa? Kalau kita pakai baut drain plug yang kotor, ada kotoran segala macam dalamnya, itu akan terjadi namanya prematur. Jadi torsi ini kita torsi udah bunyi klek klek sudah sekian newton, tapi sebenarnya yang kita torsi adalah baut yang tertahan sama kotorannya. Jadi bukan pre-stretch-nya yang kita ukur gitu. Tapi kotorannya itu, makanya penting kita baut, kita bersihin dulu, jangan sampai di sela-sela ulirnya itu ada tanah-tanah atau apa. Jadi penting sekali memang di awal tuh kita sebelum ganti dibersihin dan nanti bautnya dibersihin. Jadi kebersihan nomor satu ya. Selain kontaminasi juga bisa juga menggagalkan lah pembacaan yang tepat dari kunci torsi tersebut. Kira-kira gitu Pak. Ya. Nah, tadi Pak Mahendra ngomong baut dol. Sebenarnya kalau kita bicara di karter ya, karter itu kan dia ada drat, bautnya yang ngunci. Tadi concernnya Pak Mahendra bilang torsi ini supaya menjaga drat baut ini tetap bagus. Sebenarnya hal lainnya adalah ini drat yang ada di karter ini bisa dia retak keliling, itu juga kadang-kadang nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Setuju Pak.
Jadi setelah mesin panas, engine itu apa, oil sump atau carter itu panas, dia merenggang. Setuju, Pak. Dia merenggang, di situ ada netes oli ngerembes. Makanya kadang-kadang di dekat pusher, kalau istilah umumnya plug drain itu pusher ya. Ya. Pusher itu basah terus. Begitu dicuci, dibersihin semua pakai sabun, pakai minyak terus pakai sabun disikat. Ya memang dia ada retak, tapi di tes itu dia nggak bocor. Benar, Pak. Nah, karena itu tadi, karena ya sekarang rata-rata oil sump itu kan aluminium. Ya. Ya kan? Nah, jadi pada saat dia terkena panas dia merenggang. Lebih banyak olinya netes. Nah, ini juga yang harus jadi concern teman-teman yang menggunakan torsi tadi. Oke. Baik. Bang John, langkah selanjutnya apa Bang John? Langkah selanjutnya kita mengganti filter oli. Filter oli. Kita biarkan dulu. Masih ada sisa oli. Jangan dia melebar kemana-mana. Nah, jadi ini karena masih ada sisa oli di ruangan ini dan yang pasti ada kayak tekanan udara ya. Nah, ini sama Bang John dikendorkan tutupnya ini, tapi didiamkan dulu biar dia apa ya, nenep ya. Ya, biarnya udara di dalam itu Habis hilang, kering. udah udaranya udah hilang, jadi pada saat kita cabut dia nggak nembak. Olinya gitu. Oli kita tuh. Jadi di dalam setiap filter ini, pada saat kita beli filter ini, di dalam dus ini, kita dikasih sebuah filter dengan oil, o-ring. Yang mana o-ring ini untuk ditaruh di pinggir cover ini supaya tidak bocor. Jadi pada saat dikencengin, tidak ada rongga yang bisa bikin masuk angin atau bikin oli ini luber. Nah, oke. Nah ini Pak Mahendra, ini berarti sudah ready untuk tahap pengisian oli baru ke dalam engine. Nah mungkin pada saat sebelum mengisi oli baru itu mungkin ada apa yang harus diperhatikan, Pak Mahendra? Ini merupakan momen yang penting ya di sini ya, yang tadi kita bicara di awal tuh mengenai kontaminasi oli sebelum dia digunakan. Jadi ini contoh yang saya rasa baik ya, saya bisa lihat bahwa di sini kondisinya mesin bersih, dikerjakan dalam lingkungan yang bersih juga, tidak terpapar langsung sama cahaya segala macam, nggak becek, nggak basah, nggak berdebu, nggak di pinggir jalan atau yang berdebu gitu ya, kecuali emergensi ya. Nah ini kita lihat bahwa satu, kontaminasi tersebut udah dihilangkan. Dua, ini sudah kondisinya diminimalisir. baik. Benar. Dan kedua, nanti kalau kita buat rekan-rekan yang menggunakan corong, pastikan corongnya corong yang bersih atau baru, atau kadang ada beberapa corong yang sekali pakai, itu saya rasa lebih baik lagi. Nah, jadi dia bisa bahannya dari, ada dia buat sekali pakai aja. Pastikan
jangan menggunakan corong yang habis buang oli dipakai lagi buat ngisinya. Jadi sama aja bekas oli yang kotoran tadi sebagian masuk lagi. Atau dibersihkan dulu. Ya, iya dibersihkan dulu, itu pun harus benar-benar dibersihkan ya. Baiknya sih memang dibuat dua ya. Jadi antara yang buat kotor dan yang buat bersih itu dibedakan. Benar, itu lebih bagus lagi Pak. Kalau masih bingung mana yang kotor mana yang bersih, dibedain lagi warnanya lebih baik lagi. Jadi lebih mempermudah. Jadi pertama kebersihan yang kita perhatikan saat kita lingkungan dan di mulut atau tempat kita ngisi oli sendiri. Kira-kira itu sih Pak. Oke, Bang John, udah bisa tarik. Nah, teman-teman Perpals, kebetulan kita menggunakan alat yang namanya dispensing. Dimana dispensing ini dia alat yang kita masukkan ke dalam drum seperti yang dilihat. Jadi drum dibuka, kan drum itu kan ada dua lubang, kecil dan besar. Lubang besar kita buka, kita masukkan alat, di situ memompa. Nah, alat dispensing ini juga untuk gunnya itu sudah dilengkapi dengan apa namanya? Digital. Iya. Jadi nanti bisa disetting. Tarik dulu Bang. Tarik lagi. Ini alat ini bisa dilihat berapa liter yang sudah dikeluarkan. Dia seperti SPBU. Jadi kan gitu ya Pak Mahendra ya, Pak Mahendra. Jadi lebih akurat dan ya ini bisa masuk ke dalam sana sehingga tidak tercecer. Oke Bang John, silakan Bang John. Gitu. Oke, teman-teman Perpals, ini kita itu tadi sudah melihat proses dari awal sampai akhir penggantian oli mesin di sebuah kendaraan, khususnya sekarang ini bus. Nah, tadi Pak Mahendra Lubis juga sudah menjelaskan apa-apa yang harus diperhatikan dalam prosesnya. Terus spesifikasi tadi SAE, viskositas dan segala macam tadi sudah sempat diobrolin. Nah, semoga ini bisa menjadi wawasan tambahan teman-teman Perpals. Ini kan tidak hanya bis juga, di mobil-mobil pribadi teman-teman Perpals juga sama lah proses kurang lebih. Mungkin ada yang mau ditambahin Pak Mahendra? Ya, tadi kita semua udah lihat ya bagaimana penggantian oli dan poin-poin apa yang perlu diperhatikan dan kenapa harus dilakukan ini, kenapa harus dilakukan itu, karena semua tentunya akan menghadirkan manfaat juga buat unit teman-teman dan nanti saya harap produktivitasnya bisa lebih bagus lagi. Amin. Dan untuk seterusnya oli ini agar agar bisa dimonitor bagaimana performance-nya, ada rasa apa di performance segala macam, dan kalau emang tadi ada yang bagusnya di bawah kita lihat ada gram-gram itu ya, baik yang ferrous, yang magnetik dan yang tidak segala macam. Atau kalau memang kita lagi pengen studi lebih detail lagi bisa dianalisa tuh olinya. Jadi di test lab ya. Kita tes lab kira-kira ada apa nih yang terjadi di mesin kita. Karena tes lab itu pada dasarnya dia ada tiga poin utama. Satu, untuk mengetahui kondisi kontaminan oli kita seperti apa, kontaminasinya ada apa aja. Dua, kondisi mesin atau komponen kita kayak gimana, itu kelihatan dari olinya. Dan terakhir adalah kondisi oli tersebut, apakah oli tersebut masih layak pakai, apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak, ataukah dia masih bisa melumasi dengan baik atau enggak. Jadi itu tiga manfaat utama dari use analysis, dari oil analysis atau test lab, kalau memang kita menghendaki analisa yang lebih mendetail terhadap 3 poin tadi itu. Jadi kira-kira itu sih pesannya Pak. Selain analisis secara lab, juga timnya Pak Mahendra ini juga bisa melakukan, sering melakukan secara bukan intens ya, secara periodik. Secara rutin kali ya. Secara periodik melakukan pengecekan dengan menggunakan alat namanya boroskop. Nah, seperti apa itu boroskop nanti dilihat di insert channel ini. Oke, Pak Mahendra, terima kasih waktunya.
Semoga ini bermanfaat buat teman-teman Perpals, bisa menjadi edukasi, bisa merawat kendaraan, baik kendaraan yang digunakan untuk niaga maupun kendaraan pribadinya lebih baik dan prima, dan tepat memilih produk. Benar, Pak. Ya? Ya. Oke. Sehat terus. Ya. Bang John, makasih Bang John. Makasih. Oke, kita salam Perpals. Ya. 1, 2, 3. Ya. Gas! Gas. Halo, selamat pagi teman-teman Perpals. Hari ini kita akan melakukan inspeksi boroskop. Apa itu boroskop? Ini kebetulan alatnya ada di sebelah saya. Ya, jadi boroskop inspection itu pada dasarnya adalah seperti endoskopi ya kalau di rumah sakit. Dia buat masukin kamera, ini ada kamera, dia ntar masukin, dan ini articulated, dia bisa gerak-gerak, bisa diarahkan. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlihatkan atau melihat, menginspeksi kondisi dari piston, dari piston silinder, dinding silinder sendiri, dan valve dari engine-nya. Terus pertanyaan mungkin kenapa dilakukan boroskop? Satu, boroskop ini merupakan inspeksi yang non-invasif, dalam artian kita tidak melakukan pembongkaran yang banyak, dan kedua dia juga hemat waktu untuk mengetahui kondisi silinder aja. Kenapa penting diketahui kondisi silinder? Manfaatnya adalah kita akan bisa menentukan atau bisa melihat seperti apa kondisi silinder yang terjadi saat ini ya, yang sudah ada saat ini, dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kondisi silinder itu ke silinder semula, atau misalnya kita mau melakukan perbaikan apa, atau mau melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi dan lain-lain sebagainya, tanpa melakukan yang invasif tadi itu. Jadi ini prosedur non invasif. Ya, sekarang kita mulai aja boroskopnya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan informasi tambahan atau ingin berkonsultasi dengan tim kami mengenai layanan boroskop inspection ini, rekan-rekan dapat menghubungi tim kami untuk mendapatkan layanan boroskop inspection di fasilitas rekan-rekan. Ya, terima kasih.